Halo semuanya, di sini admin akan melanjutkan alur cerita Kung Fu Panda yang terakhir tentunya. Ya, tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Di episode sebelumnya, setelah kedua musang itu mendapatkan informasi mengenai cambuk itu, mereka pun segera pergi ke istana. Untungnya, Blade berhasil memotong tanaman yang menjerat mereka, sehingga mereka pun bisa menyusul ke istana. Berpindah ke sisi lain, para pengawal terlihat kewalahan melawan si Rukmini. Saat itu, ia pun menghancurkan tiang-tiang istana. Saat akan pergi, tiba-tiba ia masuk ke dalam jebakan yang telah dipersiapkan oleh sang kaisar. Sementara itu, kedua musang rupanya berencana akan mengambil cambuk api tersebut. Tentu saja setelah Po berhasil merebutnya. Namun tanpa diduga mereka langsung ditangkap oleh kaisar. Kaisar memberitahu kalau dia merebut cambuk ini dari tangan si Rukmini, bukan membelinya. Setelah Blade dikenalkan kepada kaisar, Po menjelaskan kalau kali ini mereka sedang menjalani sebuah misi, yaitu untuk menangkap kedua musang yang sudah mencuri sarung tangan. Namun kaisar tidak mempercayainya karena Po sudah membuat kegaduhan serta menghajar para pengawalnya. Jika mereka tidak segera dihentikan, maka kedua musang itu akan merebut cambuk api untuk menghancurkan dunia, terutama balas dendam kepada negara Inggris. Namun semua penjelasan itu justru membuat kaisar semakin tidak percaya. Kemudian ia pun menyuruh para pengawal untuk menjebloskan mereka ke dalam penjara. Blade kemudian berusaha meyakinkan kaisar dengan mengatakan kalau dialah seorang kesatria yang diutus oleh Ratu Inggris untuk menangkap kedua musang tersebut. Namun tiba-tiba Colin datang memberitahu kalau Blade bukanlah seorang kesatria. Di sini terungkap bahwa si Colin merupakan kesatria yang asli dan dia diperintahkan oleh Ratu Inggris untuk menangkap si Blade. Blade ternyata mencuri baju Jira dan pedang dari barat yang ada di London, serta mengaku-ngaku sebagai seorang kesatria. Po yang mengetahui fakta tersebut jelas sangat kecewa mengetahui sahabatnya sudah berbohong. Setelah membaca keaslian dekrit dari Ratu Inggris, kaisar membiarkan si Colin untuk membawa Blade pergi. Po lalu langsung dimasukkan ke dalam penjara. Di sana Po terkejut melihat ayahnya yang dimasukkan juga ke dalam penjara. Kaisar mencoba menyiksanya untuk mendapatkan informasi mengenai Po. Namun karena menolak, ia pun dimasukkan ke dalam penjara. Sementara itu, Colin mencemoohnya karena Blade sekarang menjadi buronan. Blade mencoba memberontak dengan mengatakan kalau dia ingin balas dendam atas kematian kakaknya pada si Klaus dan Peruka. Dan itulah alasan kenapa ia berani mencuri. Blade mengatakan kalau mereka adalah penyihir yang terakhir yang kabur dari penjara Inggris. Sekarang mereka sedang mencari keempat senjata dan mereka sudah dapat satu, yaitu sarung tangan penghancur kota. Mendengar itu, Colin teringat kalau dia pernah bertemu dengan mereka. Namun dia tidak tahu kalau mereka adalah penyihir yang kabur dari Inggris. Jika Colin mau melepaskannya, Blade berjanji akan menghentikan mereka sebelum mendapatkan keempat senjata. Namun Colin menolak karena seorang kesatria pantang melalaikan tugasnya. Tidak ada pilihan lain, Blade akhirnya menyerang. You'll never be one of us. You're a disgrace to England. Setelah berhasil mengalahkannya, ia pun mengikatnya di pohon. Kembali ke si panda. Saat mencoba menghancurkan penjara itu, ia dibuat terkejut melihat si Rukmini juga ada di sana.
Nah, di sini Po memintanya untuk mau membantu mereka agar bisa keluar dari penjara itu. Itu bisa diatur namun tidak gratis pungkasnya. Bayarannya jika berhasil keluar maka dialah yang memegang cambuk api tersebut. Setelah itu, Po setuju, ia pun lalu melancarkan aksinya. Kemudian ia memanggil si Wayman dengan alasan kalau dia ingin bertanya. Saat sedang lengah, ia pun langsung mengambil kunci dan memasukkannya ke dalam penjara. Saat mereka akan keluar, Po melihat Zane di sana. Zane ditangkap karena sudah menghancurkan beberapa barang yang ada di istana menggunakan kembang api. Namun saat Po hendak membantunya, Zane malah menolak karena dia lebih nyaman berada di penjara ini. Sementara itu, kedua musang akhirnya datang dan langsung menghancurkan istana. Po yang baru tiba di sana akhirnya melawan mereka seorang diri. No, you don't. Mr. Pink lalu membantu si panda untuk melawan mereka. Di waktu yang sama, Rukmini dan juga Kaisar terlihat saling berebut cambuk api. Setelah berhasil mendapatkan cambuknya, ia pun segera pergi keluar. Kaisar yang juga melihat hal itu juga tidak tinggal diam. Hingga akhirnya ia pun memilih untuk mengejar Rukmini yang keluar. Mereka mengatakan kalau mereka pernah berada di posisi si panda. Sekarang temannya sudah berbohong, ditambah lagi gelarnya sudah dicabut oleh Kaisar, yang membuat negaranya sendiri berbalik melawannya. Perkataan tersebut membuat Po bertanya-tanya apakah ia masih layak untuk berkorban atau tidak. Lalu setelah dia berpikir, Po mengatakan kalau dia tidak butuh gelar untuk tahu siapa itu dirinya. Kemudian ia pun kembali bangkit dan melawannya. Akibat benturan itu membuat Blade yang baru tiba di sana langsung terpental. Setelah itu mereka pun langsung menyusul si Rukmini untuk merebut cambuk api. Kaisar yang ketakutan melihat mereka akan bertarung kemudian berteriak memanggil Dragon Master. Sementara itu Blade meminta maaf kepada Po karena sudah berbohong. Po yang sudah kecewa menyuruhnya untuk cepat pergi mengejar mereka. Mr. Pink kemudian memarahinya karena Blade sudah membuat kekacauan sehingga anaknya berkorban untuk membereskan semuanya. Po kemudian bertanya alasan kenapa dia berbohong. Terungkap bahwa kematian kakaknya itu disebabkan olehnya. Dulu saat kakaknya ditugaskan oleh Ratu Inggris untuk menangkap kedua musang itu, ia malah merengek minta ikut. Kakaknya lalu menghiburnya dengan menceritakan awal mula ia menamai pedangnya. Nah, sudah tidak ada waktu lagi, kakaknya memintanya untuk diam di rumah. Setelah lama dibujuk, Blade akhirnya menuruti perkataan kakaknya itu. Namun tak lama setelah kakaknya pergi, ia malah menyusulnya sehingga masuk ke dalam hutan. Di sana ia melihat beberapa pasukan yang sudah tewas akibat melawan kedua musang. Blade lalu melihat kakaknya bertarung melawan mereka seorang diri. Saat kakaknya hampir terjerat oleh tanaman, Blade mencoba untuk menolongnya. Kedatangannya itu jelas membuat sang kakak sangat kaget. Saat dia diminta untuk bersembunyi, hal itu malah menjadi kesempatan bagi mereka sehingga mereka berhasil membunuh kakak Blade menggunakan pedangnya sendiri. Jika saja si Blade saat itu mau mendengarkan omongan kakaknya, mungkin ia tidak akan kehilangannya saat ini. Blade akan menebus kesalahannya yang dulu dengan cara membunuh mereka. Setelah mendengar semua itu, Po akhirnya mau memaafkannya. Kemudian, Po langsung mengajaknya untuk menangkap mereka. Dengan masing-masing senjata yang ada di tangan mereka, Peruka dan Rukmini saling berbalas serangan. Melihat mereka yang ada di bawah, Mr. Pink memaksa untuk ikut mengejar mereka. Kemudian ia pun menemui si Zane untuk meminta bantuannya. Saat itu Wayman memborgol tangannya agar si Po tidak bisa pergi kemana-mana. Ternyata ide itu memang berhasil karena dengan menggunakan kembang api, Po bisa menyusul mereka.
Saat itu Peruka berhasil menjatuhkan mereka, tentu saja dengan menggunakan sarung tangannya. Setelah mendorong kereta salju, Mr. Pink kemudian langsung turun tangan. Selain ahli dalam memasak, Mr. Pink ternyata ahli dalam menyetir. Bahkan, ia juga mampu menyalip mereka. Blade lalu meminta si Rukmini untuk mengembalikan cambuk itu. Namun ia menolak karena dia sudah sepakat dengan si Panda. Po menjadikan si Wayman sebagai senjatanya untuk menyerang si Rukmini. Lagi pula siapa suruh tangannya diborgol kepada si Po. Sementara itu Rukmini menjadikan Kaisar sebagai senjatanya. Sadar kalau bulan purnama sudah muncul, Peruka kemudian menggunakan sihirnya untuk menyerang mereka. Dengan sihir itu, ia pun berhasil menjatuhkan mereka semua. Setelah itu, Po berhasil terlebih dahulu mendapatkan cambuk api. Setelah disinggung kalau mereka tidak bisa mengalahkan Inggris, Klaus menjelaskan tentang isi gulungan yang ia dapatkan dari desa teratai. Dijelaskan kalau keempat senjata sudah bersatu, maka mereka bisa membangkitkan jiwa pasukan yang sebelumnya telah dikurung oleh keempat prajurit kuno. Karena mereka masih menolak memberikan cambuk api itu, ia pun menyerang menggunakan sarung tangan. Karena si Po belum terbiasa menggunakan cambuk, ia malah makainya asal-asalan. Saat itu Mr. Pink membantu dengan melemparkan bola salju. Peruka berhasil merebut cambuk itu dan kemudian ia pun langsung menghentakkan tangannya ke bumi, yang membuat mereka pun terpental. Tanpa diduga mereka berhasil merebut cambuk api. Meskipun mereka memiliki kedua senjata, namun Blade tidak takut sama sekali. Namun keberaniannya itu justru membuatnya terluka parah. Sementara itu, Po juga berhasil dijatuhkan oleh Peruka. Setelah mendapatkan apa yang mereka cari, Klaus dan Peruka akhirnya naik ke kapal untuk mencari kedua senjata lainnya. Saat itu, Klaus sengaja dijatuhkan oleh Rukmini karena tidak terima cambuknya itu diambil oleh Klaus. Saat mereka akan pergi, Blade mencoba menghentikan kapal tersebut. Melihat temannya itu akan dibunuh, Po segera menolong sehingga mereka pun pergi. Saat itu, Po mendapatkan pelukan hangat dari sahabatnya. You're making water come out of my eyes. Tiba-tiba si Rukmini memberitahu kalau cambuk yang mereka ambil adalah cambuk palsu. Nah, ternyata saat tadi dia sengaja menjatuhkan si Klaus, dengan cepat ia menukar cambuknya itu dengan cambuk yang palsu. Pada akhirnya, ia bersedia membantu mereka untuk menangkap kedua musang itu. Po kemudian diajak pulang oleh ayahnya. Namun, Po menolak karena ia memiliki misi untuk menyelamatkan dunia. Mendengarkan hal itu, ayahnya memaksa untuk ikut karena ia tidak ingin Po kenapa-napa. Dan series ini pun ditutup saat mereka berencana meninggalkan negeri Cina untuk menangkap kedua musang tadi. Nah guys, itu dia alur cerita series Kung Fu Panda The Dragon Knight. Bagaimana? Apakah seriesnya seru atau tidak? Harusnya sih seru ya. Kalau gitu segini dulu ya guys alur ceritanya. And see you at the next project. Stay tune ya.